nama saya Miftahul Janah dari lokal C18 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran apa saja yang saya gunakan. Saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Apakah PowerPoint itu? PowerPoint adalah selanjutnya. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Jadi saya menggunakan media PowerPoint karena menurut saya media PowerPoint adalah yang paling tepat untuk pembelajaran yang saya gunakan. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari Microsoft PowerPoint. Setiap program tentu diciptakan dengan tujuan yang jelas, tidak terkecuali PowerPoint. Program atau software ini mempunyai beragam fungsi dan manfaat, antara lain: 1. Memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Yang kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang ketiga, membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab pada kasus yang sering terjadi ditemui audiens kurang fokus dan bosan apabila materi yang ditampilkan monoton. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari Microsoft PowerPoint: 1. Memudahkan pengguna membuat slide presentasi. Yang kedua, dilengkapi dengan beragam tools. Contohnya seperti text art, image import, animation import, media import, dan lain-lain. Yang ketiga, template bervariasi. Yang keempat, dapat diekspor ke PDF. Yang kelima, memiliki fitur kolaborasi. Yang keenam, terdapat fitur cloud service. Dan yang ketujuh, fitur authoring sangat advance. Baiklah, selanjutnya kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. Yang kedua, ketidakstabilan dokumen pada tiap versi. Yang ketiga, harga terlalu mahal. Dan yang keempat, tergolong program yang berat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, untuk membuat berkas poin baru, kita harus membuka PowerPoint. Kita klik atau klik 2 kali ikon aplikasi PowerPoint yang tampak seperti kotak berwarna orange dengan huruf P berwarna putih. Setelah itu, halaman template PowerPoint akan ditampilkan. Yang kedua, kita tinjau pilihan template yang tersedia. Telusuri halaman hingga Anda menemukan template yang diinginkan. Template-template tersebut mencakup aspek-aspek seperti skema warna yang dapat dimodifikasi, font, dan tampilan yang umum. Lalu yang ketiga, kita pilih template, kita klik template yang ingin digunakan. Setelah itu, jendela template akan dibuka. Jika Anda tidak ingin menggunakan template, klik opsi blank di pojokan kiri atas halaman dan lewati 2 langkah yang berikutnya. Lalu yang keempat, kita pilih tema jika memungkinkan. Banyak template yang menawarkan beragam skema warna atau tema berbeda yang ditandai oleh kotak-kotak berwarna di pojok kanan bawah jendela. Klik salah satu kotak tersebut untuk mengubah skema warna dan tema template. Lewati langkah ini jika template yang terpilih tidak memiliki tema. Lalu yang terakhir, kita klik Create. Tombol ini berada di pojok kanan bawah jendela. Setelah itu, template akan terpilih dan berkas presentasi PowerPoint akan dibuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi apa yang akan saya ajarkan, yaitu materi sejarah kebudayaan Islam untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Baiklah, di sini kita akan memulai pembahasannya. Baiklah, kita beralih ke slide yang pertama, yaitu sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Di situ bisa kita lihat ada beberapa gambar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu slide yang kedua yaitu masyarakat pra-Islam. Di situ masyarakat pra-Islam ada dua macam, yaitu satu kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam, dua kondisi masyarakat Mekah pra-Islam. Lalu slide yang ketiga yaitu pengembangan dakwah Islam periode Mekah. Berikut sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. 1. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang ada di dalam suku Quraisy. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Muhammad SAW memiliki silsilah keturunan yang jelas, sebagaimana lazimnya kaum bangsawan Arab. Dalam perkembangan awal, menurut Rizqullah, Muhammad SAW dipelihara, disusui, dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, Aminah binti Wahab. Setelah itu, Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, mantan budak Abu Lahab. Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah berumur 25 tahun. Sementara Siti Khadijah berumur 40 tahun dalam keadaan janda beranak dua yang meninggal sebelum dewasa. Slide yang keempat yaitu langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Menjelang usianya yang ke-40, beliau sudah terbiasa memisahkan diri dari kehidupan masyarakat, bertabanuts atau berkhalwat di Gua Hira, sebuah tempat yang terletak beberapa kilometer dari kota Makkah. Di tempat itu, Muhammad SAW berusaha menenangkan jiwa dan pikirannya hingga berbulan-bulan lamanya. Beliau kembali ke Makkah hanya untuk mengambil bekal sekedarnya. Pada suatu malam, beliau bermimpi melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Setelah lebih kurang 6 bulan lamanya, beliau berkhalwat di Gua Hira. Maka pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril datang ke hadapannya untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Malaikat Jibril meminta Muhammad SAW untuk membacakan itu, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Namun Muhammad SAW tidak mampu melakukannya. Beliau berkata, "Saya tidak bisa membaca." Perintah itu berkali-kali dilakukan hingga akhirnya Muhammad SAW dapat membaca wahyu itu dengan baik. Dengan turunnya wahyu pertama itu, berarti Muhammad SAW telah dipilih Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Lalu di tempat yang sama, datanglah Malaikat Jibril membawakan wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu ini dan diikuti wahyu-wahyu selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat, terutama di kalangan keluarga dekatnya. Sejak saat itulah, dakwah merupakan tugas penting yang mesti dijalankannya, mesti dengan berbagai risiko yang menghadang di depannya. Selanjutnya, slide yang ke-6 yaitu dakwah secara rahasia. Setelah mendapat perintah dari Allah melalui wahyu tersebut, Rasulullah SAW mulai menyusun langkah strategis untuk mengembangkan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy di kota Mekah. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan sendiri di kalangan rekan-rekannya. Orang pertama yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan para sahabat dekatnya. Mula-mula istrinya Siti Khadijah, lalu sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kanak-kanak, kemudian Zaid, bekas budak yang menjadi anak angkatnya, Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW sejak ibunya Siti Aminah masih hidup. Selanjutnya, slide yang ke-7 yaitu dakwah secara terbuka. Langkah dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan, yaitu dengan menyeru masyarakat umum. Dengan seruan secara terbuka itu, Nabi Muhammad SAW dan Islam menjadi perhatian serta perbincangan di kalangan masyarakat kota Mekah.
Masyarakat Quraisy beranggapan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dan menentangnya habis-habisan. Slide yang terakhir, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah SAW, baik secara diam-diam maupun secara terbuka, mendapat tanggapan atau respon yang beragam. Ada yang menerima dan banyak pula yang menolak. Sejumlah kecil mereka yang menerima ajaran Islam adalah para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang KineMaster karena di sini saya menggunakan aplikasi edit video KineMaster. KineMaster adalah aplikasi pengeditan video berfitur lengkap dan profesional untuk perangkat iOS dan Android. Ini mendukung banyak lapisan video, audio, gambar, teks, dan efek. Itu dilengkapi dengan berbagai alat yang memungkinkan pengguna membuat video berkualitas tinggi. Dengan KineMaster, editor memiliki kendali tertinggi atas video mereka, terutama dalam hal memangkasnya. Aplikasi ini memungkinkan mereka memotong dengan bingkai, memungkinkan mereka menjadi sangat tepat dalam transisi dan efeknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari aplikasi KineMaster. Yang pertama, integrasi di sosial media. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi KineMaster Pro adalah kamu bisa membagikan video tersebut secara instan ke media sosial. Memang KineMaster sendiri ditujukan untuk menjangkau target audiens atau pemirsa dengan cepat dan tepat sasaran. Yang kedua, fitur-fitur yang super powerful. Fitur-fitur yang dimiliki oleh KineMaster Pro merupakan paket lengkap sebuah aplikasi edit video. Selain lengkapnya fitur, KineMaster ini juga mudah digunakan oleh siapapun, bahkan oleh orang awam sekalipun yang belum pernah menggunakan aplikasi edit video sama sekali. Yang ketiga, efek transisi terlihat profesional. Bukan hanya katanya, transisi yang dimiliki oleh KineMaster Pro ini benar-benar terlihat profesional, di mana efek transisi yang digunakan itu tidak terlalu berlebihan atau lebay. Yang keempat, user interface yang simpel. Untungnya, aplikasi KineMaster Pro ini mudah digunakan. Apabila user interface yang ribet, maka hal itu akan menyusahkanmu dalam melakukan editing, serta membuatmu jadi kurang fokus dalam mengedit karena ribet. Yang kelima, layers multi. Dengan multi layers, kamu dapat menambahkan lebih dari satu layer baik gambar, teks, video. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dari aplikasi KineMaster. Yang pertama, terdapat watermark. Bila KineMaster yang kamu gunakan adalah KineMaster biasa, maka saya pastikan selesai kamu membuat video, watermark langsung ada di hasil video editannya. Lalu untuk menghilangkannya, kamu harus membeli KineMaster Pro atau versi berbayarnya. Yang kedua, membutuhkan spek grafis yang mencukupi. Yang ketiga, kualitas video tidak Full HD. Kembali lagi bersama saya Miftahudana, dan saya akan menjelaskan lagi cara menggunakan aplikasi KineMaster di Android. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, kita download dulu aplikasi KineMasternya. Setelah itu, kita buka aplikasi KineMaster. Dan yang selanjutnya, kita pilih menu, lalu tekan media browser. Selanjutnya, cari dan buka file. Lalu ketik lagi edit potong frame dan edit slow motion. Lalu tambahkan subtitle, tambahkan suara, animasi dan tunggu saat diproses. Simpan, selesai.